Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kita berada di minggu yang pertama di bulan Maret. Dan bulan Maret merupakan bulan misi CWS. Walaupun di masa pandemi ini kita tidak melakukan seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Tetapi kita tahu bahwa misi adalah hati Allah sendiri. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, semakin kita dekat kepada Tuhan, maka hati Tuhan terimpartasi di dalam hati setiap kita. Lalu pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, walaupun tidak mengikuti persis dengan tema yang baru diberikan dari Departemen Misi, tetapi berkaitan dengan panggilan Allah dalam kehidupan setiap kita. Judul dari khotbah saya pagi hari ini berbicara tentang bagaimana menjadi alat jawaban Tuhan bagi dunia yang membutuhkan Dia. Saya percaya setiap kita di dalam kehidupan normal sebagai manusia, kita mengalami satu proses yang bernama pertumbuhan, betul? Tanda normal dari kehidupan adalah pertumbuhan. Ada orang berkata tanda normal dari kehidupan adalah bernafas. Tidak, ada banyak orang yang bernafas tetapi tidak bertumbuh. Tanda normal dari kehidupan bukan sekedar bergerak. Karena ada banyak orang bisa bergerak tetapi tidak bertumbuh. Tanda normal dari kehidupan adalah pertumbuhan. Dan tanda normal dari kehidupan iman orang percaya adalah bertumbuh. Rasul Paulus dalam ilham Roh Kudus berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berpikir, aku berkata, aku bersikap seperti kanak-kanak. Tetapi ketika aku bertumbuh menjadi dewasa, saya meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Waktu seorang masih kecil, anak-anak kecil biasa menantikan sesuatu untuk menerima dari orang tua. Betul? Ketika kita pulang, anak cucu berdiri di pintu dan dia suka memeriksa atau menanyakan apa yang dibawa. Tetapi ketika seorang anak dia bertumbuh menjadi remaja, dia lebih banyak memerlukan perhatian untuk sharing dengan orang tuanya. Quality time. Karena ada banyak hal dia ingin bertanya. Dia semakin bertumbuh. Tetapi ketika seorang menjadi dewasa, menikah, membangun kehidupan, dia tidak akan datang sekedar kepada orang tuanya untuk meminta, mengharapkan sesuatu. Tetapi kemudian dia berpikir, apa yang saya bisa lakukan buat orang tua saya. Amin. Hidup sebagai orang Kristen pun demikian. Di waktu kita masih menjadi bayi rohani, kita selalu berkata, Tuhan apa yang kau bisa berikan kepada saya. Padahal Tuhan sudah berikan segalanya buat hidup saya dan saudara. Nafas, keselamatan, semuanya dengan cuma-cuma. Dan semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan, doa dan kehidupan kita pun berbeda. Kita datang kepada Tuhan untuk menyatakan kasih, bersekutu dengan Dia. Kita masih meminta, boleh. Tetapi lebih banyak kita merindukan Dia sebagai pribadi yang kita butuhkan dalam hidup. Tetapi semakin kita dewasa dalam Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan. Satu hal yang menjadi kerinduan kita adalah, saya bisa melakukan apa buat Tuhan dan kerajaan. Tuhan sudah memberkati hidup saya. Tuhan sudah menyelamatkan saya. Tuhan memberikan saya anugerah. Tuhan meluputkan saya dari banyak hal yang membahayakan jiwa. Kalau saya hidup hari ini, Tuhan apa yang bisa saya lakukan buat Engkau? Nah, saya ingin membawa kita pagi hari ini membaca dari teks kebenaran firman Tuhan. Di dalam beberapa pasal tetapi membaca secara berlompat. Keluaran 2 ayat 23 sampai 25, sambung di dalam Keluaran 3 ayat 7 sampai 10 dan Keluaran 4 ayat 1 sampai 17, tapi kita tidak akan membaca secara sekaligus. Kita akan membaca pertama Keluaran 2 ayat 23 sampai ayat 25. Saya bacakan buat kita semua pagi hari ini. Kitab Keluaran 2 ayat 23 sampai 25, firman Tuhan berbunyi demikian. Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah.
Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Kemudian di dalam pasal yang ketiga ayat 7 sampai 10, firman Tuhan berbunyi demikian setelah dia menjumpai Musa. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu. Ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Latar belakang teks ini berbicara tentang kehidupan orang Israel di dalam perbudakan di Mesir. Dan orang Israel ini naik turun. Kadang ingat Tuhan, kadang enggak. Tetapi karena Tuhan telah mengikat perjanjian dengan mereka, Tuhan selalu ingat. Orang Israel dalam perbudakan dan mereka mulai mengeluh. Firman Tuhan yang kita baca tadi. Dan mereka berseru kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan mendengar doa mereka. Tuhan mengingat kepada perjanjiannya. Allah melihat dan Allah memperhatikan mereka. Dan apa yang terjadi di dalam pasal 3 ayat 7 sampai 10, mulai dari ayat 1. Tuhan membangkitkan Musa sebagai alat jawaban Tuhan untuk menjawab kebutuhan orang Israel. Jadi intinya apa yang kita pelajari dari latar belakang teks dan konteks ini adalah di mana ada kebutuhan, Allah memperhatikan dan Allah memanggil, Allah mengutus orang-orang yang telah dipilihnya untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan, menjadi jawaban atas kebutuhan. Jadi Allah memakai orang-orang yang percaya, dipilihnya jadi alat di dalam tangan Tuhan. Kita suka menyanyi, berikanku hati, berikanku mata seperti matamu. Yesus Kristus sudah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, bersyafaat bagi kita. Tapi satu hal, tangan dan kaki Yesus, hati Yesus masih ada di bumi ini. Melalui setiap orang percaya yang telah ditebus dan telah diselamatkannya. Di dalam kehidupan kita, sebagai orang percaya, kita butuh doa, kita butuh pertolongan. Kita berdoa, kita ditolong Tuhan. Kita kemudian menjadi orang-orang berdoa bagi orang lain. Tetapi dalam satu tahapan yang lebih tinggi dari kehidupan, doa kita adalah bagaimana menjadi jawaban di dalam tangan Tuhan. Jadi alat jawaban Tuhan. Tujuan utama Tuhan, next, bagi hidup orang percaya adalah menjadikan mereka alat jawaban Tuhan bagi dunia yang membutuhkan dia. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita nafas kehidupan. Hari ini kita masih sehat. Di masa-masa pandemi banyak orang yang terdampak, ada orang yang bertahan, ada orang dipanggil Tuhan. Ada banyak alasan Tuhan untuk memanggil pulang seseorang. Tidak perlu sakit, tidak perlu usia tua. Tetapi ketika Tuhan masih memberikan saya dan saudara kesempatan hidup hari ini, memberkati kehidupan saya dan saudara, Tuhan bukan tidak punya tujuan bagi hidup kita. Kita berterima kasih, kita bersyukur untuk semua hal. Tetapi kita tahu hari-hari ini saya dan saudara sedang berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan race kita, perlombaan iman kita di garisnya. Kita sedang berpacu dengan waktu untuk melakukan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita.
Dan tujuan utama Tuhan bagi hidup setiap orang percaya ketika saya dan saudara masih diberikan kesempatan hidup hari ini. Bukan sekadar menikmati hidup. Bukan sekadar menikmati berkat dan bersyukur. Tetapi untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Menjadi jawaban bagi dunia yang memerlukan Tuhan. Next, kehidupan Kristen bukan sekadar berbicara tentang doa-doa yang dijawab. Kita bersyukur Tuhan menjawab doa oleh Tuhan. Tetapi juga mengenai sebuah dimensi kehidupan, di mana kita menghidupi kerinduan Allah di dalam diri kita. Untuk menjadikan kita alat jawaban Tuhan bagi orang-orang yang memerlukan Tuhan. Kita berdoa, Allah selalu mendengar. Kenapa Tuhan meminta kita berdoa? Tuhan kan tahu kebutuhan. Karena Tuhan selalu mendengar, menjawab, dan menyatakan kuasa melalui doa orang percaya. Karena itu doa orang percaya didengar Tuhan. Kenapa kita melayani, kenapa kita melakukan yang harus kita lakukan adalah karena Tuhan memakai hidup saya dan saudara apapun yang kita lakukan untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan. Kita diurapi, kita diberkati, dan melalui hidup kita Tuhan menggenapi rencananya bagi dunia ini. Pertanyaannya pagi hari ini adalah bagaimana kita dapat menjadi alat jawaban doa, jawaban atas kebutuhan dunia ini. Kita harus mengenal Allah dari dekat dan memahami apa yang ada di hati Allah. Tiga hal yang kita pelajari dari teks dan konteks dari panggilan Tuhan kepada Musa adalah yang pertama, berbicara tentang God's care, kepedulian Allah. Latar belakang konteks yang kita sudah baca tadi berbicara tentang keadaan orang Israel yang sangat memprihatinkan. Mereka mengeluh, mereka berseru, mereka minta tolong, dan itu sampai kepada Allah. Tapi dalam kehidupan bangsa kita mengatakan kan bukan Israel, kan bukan umat Allah, kan gak berseru. Satu hal, ada banyak orang yang firman Tuhan katakan bahkan terjadi di bangsa kita dan di bangsa-bangsa. Ada banyak orang yang menyangka dia berjalan di jalan yang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ada begitu banyak orang yang sementara berdoa agar Tuhan menunjukkan mereka jalan yang lurus karena mereka tidak tahu sebenarnya jalan lurus itu. Tapi Yesus Kristus datang dan menyatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Siapa yang akan memberitakan yang dipakai Allah untuk menunjukkan jalan bagi orang yang membutuhkan jalan Tuhan? Saya dan saudara. Allah mendengar, mengingat, melihat, dan memperhatikan. Tuhan Allah kita adalah Allah yang mempedulikan keadaan dan kebutuhan manusia. Dan kalau Allah memiliki sifat yang peduli, maka anak-anaknya yang mengerti hatinya memiliki kepedulian yang tinggi. Tuhan menaruh itu dalam hati saya dan saudara. Orang-orang percaya dipenuhi Roh Kudus, bukan sekedar untuk berkata-kata dalam bahasa roh berkarunia-karunia, tetapi di dalam semua karunia, di dalam semua hal yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan di dalam hati kita sebuah kepekaan untuk menangkap apa yang Tuhan pesankan untuk kita lakukan dalam kehidupan. Ada banyak saat dalam kehidupan, ada beberapa hal yang sudah saya pernah saksikan. Satu saat di satu waktu saya pernah bermimpi, bukan satu kali saja, beberapa kali, tentang Tuhan menyuruh untuk mengatakan sesuatu kepada seseorang. Saya sudah pernah cerita dulu. Satu kali ada seorang yang membawa kami kemana-mana. Di awal waktu kami menikah, dan setelah itu sudah tidak pernah ketemu. Dan satu malam, namanya Bang Ucok ya. Satu malam saya bermimpi, ada satu tempat penuh dengan kerumunan orang. Dan saya mau masuk ke tempat itu. Kenapa? Ada yang meninggal katanya di dalam mimpi itu. Waktu saya lihat di peti mati, Bang Ucok itu terbujur di situ. Tapi yang membuat saya menangis
Bukan karena saya melihat orang itu yang belum lama saya kenal. Tapi ketika satu suara di telinga saya berkata, Grace, sudahkah kamu cerita kepada dia tentang aku? Saya menangis, saya bilang, Tuhan belum. Karena saya nggak kepikir. Dan hari itu saya diingatkan untuk mencari orang itu. Orang itu hidup, dia tidak meninggal. Tetapi satu hal yang menyentuh hati saya adalah sentuhan dari suara itu. Yaitu sebuah panggilan dalam kehidupan untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Dan ada tetangga saya juga yang dibawa Tuhan ke dalam mimpi saya. Dan saya sudah melakukannya. Dan puji Tuhan, saya tidak punya utang jiwa. Dan ada banyak hal di dalam kehidupan yang Tuhan berbicara di hati kita, lakukan itu. Sekarang saya berprinsip, orang mau terima atau tidak itu enggak masalah. Yang penting adalah saya dan saudara melakukan bagian kita. Pertama, kita harus menyatakan tentang kasih Tuhan kepada siapapun. Kedua, kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan kasih Tuhan dari hidup kita. Allah peduli. Orang percaya harus peduli. Di masa-masa pandemi ini saya menggerakkan anak-anak muda di tempat saya melayani. Ada Ibu Rini, Pak Yoyo di sini. Di masa-masa yang sulit. Tetapi untuk menunjukkan kasih Allah kepada orang-orang yang memerlukan kasih Allah. Bukan sekedar mencari orang-orang di tepi jalan untuk dikasih makanan. Tetapi ada tulisan-tulisan yang menceritakan, yang menyampaikan pesan-pesan tentang kasih Allah. Kami mendoakan itu. 1, 2, 3, 4 orang disentuh oleh kebenaran. Yang penting kita melakukan. Tulisan-tulisan apapun yang kita dapat lakukan, lakukanlah itu. Sebagai bentuk kepedulian kita kepada jiwa yang membutuhkan Tuhan. Uang, apapun yang kita punya, tanamkan itu bagi kerajaan Allah. Untuk menyatakan tentang kasih dan kebaikan Allah bagi dunia. Satu saat kita berdiri di hadapan tata Allah. Dan Tuhan akan memperlihatkan semua yang kita lakukan bagi Dia. Ada satu traktat yang berjudul Beginilah Kehidupan Anda Dahulu. Satu saat kita akan berdiri di hadapan tata Allah. Dan diputarkan film tentang kehidupan kita. Dan mungkin ada banyak orang yang tidak pernah berkhotbah di depan. Tapi orang-orang telah banyak berbuat kasih dan melakukan kebaikan. Ingatlah apa yang kita tabur bagi kerajaan Allah. Tidak pernah ada yang tidak tercatat, luput dari pandangan Allah. Allah peduli. Saya dan saudara sebagai orang percaya. Dipilih Tuhan. Ditaruh hati Tuhan. Untuk peduli terhadap jiwa yang membutuhkan Tuhan. Kita berdoa dan kadang Tuhan membawa kita untuk menjadi jawabannya. Amin. Kita berdoa supaya Tuhan tolong orang-orang. Tolong hamba-hamba Tuhan. Di daerah-daerah. Berkati jamah orang-orang di tepi jalan. Bawa orang-orang datang kepada Tuhan. Dan pada saat yang sama Tuhan mengutus saya dan saudara untuk menjadi alatnya. Bukankah ketika orang Israel berseru Tuhan mendengar, memperhatikan, melihat dan mengingat perjanjiannya. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan bilang kepada Musa, sekarang aku mengutus engkau. Hal yang kedua, God's call, panggilan Allah. Keluaran 3 ayat 7-10. Firman Tuhan kita sudah baca tadi. Tuhan memanggil Musa untuk menjadi alat jawaban Tuhan bagi bangsa yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dari Keluaran 3. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah.
Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Allah menjumpai Musa di dalam rutinitas pekerjaannya. Di tengah kesibukannya Musa, Allah datang melalui semak yang menyala tetapi tidak terbakar. Apa artinya? Tuhan hanya ingin menyatakan diri untuk menarik perhatian Musa secara khusus. Dalam hidup setiap kita orang Kristen pasti kita punya kesibukan, punya rutinitas, dan kadang kita berpikir, saya kan bukan pendeta, saya bukan pengerja, saya hanya jemaat biasa, biarlah saya melakukan yang biasa aja, yang penting baik. Ada orang berkata seperti itu. Tetapi tahukah kita bahwa Allah memanggil setiap saya dan saudara yang telah ditebus oleh Tuhan, diselamatkan. Bukan sekedar hidup, bukan sekedar diberkati, bukan sekedar beraktivitas, tapi untuk menemukan tujuan hidup kita melalui panggilan Tuhan dalam kita. Tuhan bekerja dengan berbagai macam cara untuk menolong dan memberkati melalui kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memanggil kita menjadi alat jawaban Tuhan bagi orang-orang dan bagi dunia, bagi pekerjaan Allah yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan dan belajar untuk peka. Dan saya bersyukur, saya pernah saksikan berkali-kali Juli tahun yang lalu. Saya berjumpa dengan seorang anak muda tanpa sengaja di Facebook. Saya pulang menara doa dan tiba-tiba saya melihat ada seorang meminta pertemanan. Saya lihat namanya perempuan, kayak masih muda, anak. Jadi saya menerima. Tapi setelah itu dia langsung mengirimkan messenger. Dia chat saya, dia tanya, "Ibu pendeta?" Saya bilang, "Iya, kenapa dek?" Dan dia bilang, "Saya mau minta doa, saya sakit." Dan waktu saya berbicara, saya sudah pernah saksikan. Saya bertanya, "Apakah kamu sudah mengenali Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat?" "Saya Kristen." Saya bilang, "Bukan itu yang saya maksudkan." Ketika saya mulai berbicara, di situ saya melihat reaksinya. "Kok ibu-ibu, kenapa sih saya minta doa? Kenapa saya badannya panas?" Awalnya itu. Saya antena secara roh naik. Ini pasti ada hubungan dengan kuasa kegelapan. Karena dia berinteraksi terhadap firman, dia tidak kuat. Dan saya meneruskan. Saya berbicara terus tentang firman. Dan dia meminta pertolongan saya untuk menghentikan. Ibu ini sebenarnya siapa? Apa sih? Apa yang dipakai untuk membuat dia merasa terbakar? Intinya dia tengkurap, intinya saya terus meneruskan, dan saya tidak berhenti walaupun dia minta berhenti. Karena saya tahu inilah kesempatan Tuhan. Tapi sambil saya balas chat, saya berdoa di dalam bahasa roh. Saya katakan itu di dalam chat saya. Dan dia bilang, "Bu, saya sudah tengkurap, saya tidak kuat. Saya dikelilingi oleh api, saya sedang dibakar." Dan satu hal yang saya ingat bahwa saya katakan, "Engkau, Tuhan mau engkau untuk diselamatkan." Saya meneruskan pelayanan itu secara pribadi, dialah yang mengancam saya untuk mendukuni saya. Saya terus berbicara kepada dia. Ada satu masa di mana bukan dia berbicara kepada saya, tapi kuasa kegelapan. Dan saya katakan, "Dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kamu katakan, iblis, saya tidak dengar." Katakan, dan dia meneruskan, dan saya atur intinya itu. Tapi saya mau katakan, Tuhan membimbing. Saya mengarahkan dia ke CWS Binjai. Saya searching di Google. Akhirnya saya ketemu nomor telepon pendetanya. Saya telepon dan saya suruh dia ke situ. Dia merasa gak kuat. Intinya singkat cerita, saya terus meneruskan dari jauh sampai hari ini saya belum pernah bertemu anak itu. Tapi hari ini dia berada di STTS Medan.
Saya membawa dia ke sana, saya sempat telepon Pak Daniel, ada satu anak yang saya suruh situ, tapi nggak sempat, dia sudah ke sekolah STT. Dan sampai tadi malam masih dia menelepon. Satu hal, dia dapat IP yang baik, dia sampaikan saya. Cepat sekali dalam beberapa bulan, tapi satu hal, andaikan saya terlalu sibuk, terlalu capek untuk meladeni satu jiwa, maka mungkin dia terlepas. Karena itu begitu capek, saya tidak ceritakan secara progres. Tapi satu hal, Allah menyelamatkan seseorang, Tuhan selalu memakai seseorang yang dipilihnya, dipanggil, dan diutusnya. Amin. Mungkin kita berpikir nanti orang lain, ya, tapi itu berkat akan jatuh kepada orang lain. Saya percaya orang-orang yang membawa jiwa bagi Kristus membuat surga bersorak-sorai. Ketika kita menyaksikan mujizat-mujizat, surga biasa aja. Ketika kita mengalami perkara-perkara hebat, surga biasa aja. Tetapi ketika kita membawa satu jiwa saja bagi kerajaan Allah, surga gempar. Dan rewardnya ada pada saya dan saudara. Amin. Yesus berkata, bukan karena engkau mengusir setan, kamu gak perlu bangga. Tapi karena namamu tercatat dalam kerajaan Allah. Bersukacitalah. Kita memberi, saya gak bisa ngomong Bu, kita bisa berdoa. Uang kita bisa pergi dan orang lain akan diutus Tuhan dipakainya. Tuhan selalu memberikan kepada kita apa yang ada pada kita. Waktu Musa berjumpa dengan Allah, Musa banyak alasan. Musa bilang, saya gak bisa ini, saya gak bisa itu. Tuhan cuma bilang, apa yang ada padamu. Tuhan gak pernah mencari apa yang tidak kita punya. Tapi apa yang ada di tangan saya dan saudara, karunia, talenta, kesempatan, semua hal yang dapat kita lakukan sesederhana apapun. Allah dapat pakai itu menjadi Allah dalam tangan Tuhan. Anak kecil yang memberi makan yang dengan roti dan ikan yang ada padanya, yang diserahkan kepada salah satu murid Yesus dan diserahkan kepada Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, perempuan dan anak-anak. Yang kita dengar, yang kita selalu sebut hari ini adalah Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Dari siapa punya itu? Dari seorang anak kecil yang bawa bekal itu untuk dia makan. Diserahkannya kepada salah satu murid Yesus. Murid Yesus menyerahkan kepada Yesus. Dijadikanlah itu berkat bagi semua orang. Amin. Naaman disembuhkan hanya oleh pembantu seorang anak kecil yang bekerja di rumahnya. Yang mengatakan ada seorang nabi di Israel yang bisa untuk menolong. Ketika Naaman tidak ingin dia seorang perwira harus cemplung di dalam sungai yang kotor. Anak itu berkata, kan demi kesembuhan apa yang dikatakan oleh nabi itu, lakukanlah, apa susahnya. Seorang yang kita gak selalu ingat Naaman disembuhkan. Tapi siapakah yang membawa dan memperkenalkan dia kepada Nabi Elia? Itulah anak itu. Setiap perjumpaan dengan Tuhan selalu ada orang yang dipakai Allah menjadi alat dalam tangan Tuhan. Tuhan memanggil saya dan saudara. Ingatlah akan panggilan Allah. Yang ketiga, yang terakhir adalah God's work, pekerjaan Allah. Yang pertama, bagaimana kita menjadi alat di dalam tangan Tuhan menjadi jawaban. Dan kita mengenal pribadi Allah dari dekat dan memahami hatinya. Sebagai Allah yang peduli, sebagai Allah yang memanggil setiap kita untuk dipakai menjadi alat dalam tangannya. Dan sebagai Allah yang besar yang bekerja melalui hidup orang percaya. Keluaran 3 ayat yang ke-11 kita melihat. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Bukankah kita sering berkata, siapa sih saya? Ya, itu kita bukan siapa-siapa. Itu bukti dari kerendahan hati. Tetapi kalau itu menjadi dalih kita untuk tidak menyerahkan diri dipakai Tuhan, maka itu akan membuat Tuhan marah. Di dalam firman Tuhan kita baca
Di dalam pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 tadi dia katakan, siapakah aku ini? Di dalam ayat 13 dia katakan, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Itu kata Musa. Dan di dalam pasal 4 ayat 1, lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ayat 2, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu supaya lalu menjadi tongkat di tangannya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Terus di ayat 6 Tuhan bilang, masukkan tanganmu ke dalam baju. Apa yang ada pada dia? Tongkat dan tangannya. Di dalam ayat yang ke-10 dari pasal 4, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Tapi akhirnya Musa pergi dan Musa melakukan tugasnya dengan setia kepada Tuhan. Ada 3 hal diperkenalkan next di dalam pekerjaan Allah, God's work. Tuhan mengubah paradigma kita. Sebagaimana Tuhan mengubah paradigma Musa untuk menyadari 3 hal. Pertama, identitas. Musa berpikir tentang siapa dia. Siapakah saya? Kenapa engkau pilih saya? Kenapa saya, Tuhan? Tapi Tuhan tunjukkan bukan siapa kamu, tetapi siapa saya di dalam kamu. Saya dan saudara dipilih Tuhan, diurapi Roh Kudus untuk tujuannya Tuhan. Bukan siapa kita, tapi siapa Allah di dalam kita. Amin. Ketika kita menjadi alat kesaksian, maka Allah memperlengkapi kita dengan kuasa. Banyak orang ingin tanda dan mujizat, tetapi tidak melakukan pekerjaan Allah. Kalau kita mau lihat tanda dan mujizat, lakukan pekerjaan Allah. Karena Tuhan meneguhkan setiap berita Injil dengan tanda dan mujizat. Kenapa orang-orang terlepas? Kenapa orang-orang mengalami kesembuhan? Kenapa perkara-perkara ajaib terjadi? Karena setiap kita menyatakan tentang Injil, tentang kabar baik, Roh Kudus pasti meneguhkan itu dengan caranya. Kita melakukan sedikit, Allah melakukan yang besar. Dan tahukah kita ketika kita ada dalam pekerjaan Allah, Allah bertanggung jawab atas seluruh hidup kita. Identitas saya dan saudara. Sekarang saya senang ada lagu zaman dulu, lagu Pentakosta zaman dulu. Ketika orang dibaptis dikatakan, sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Jadi kalau kita milik Yesus, kita serahkan hidup kita. Dikontrol dan dipimpin Tuhan kemanapun. Yang kedua berbicara tentang kapabilitas, kemampuan. Di dalam pasal 4 ayat 1-2 dan ayat 10-11 kita sudah baca tadi. Kadang-kadang kita fokus kepada kemampuan kita untuk melakukan pekerjaan Allah. Tuhan bilang apa yang ada pada kita kok, hal yang sederhana yang ada pada kita yang kita lakukan dengan tulus. Tuhan mengurapi itu, Tuhan memberikan kita kemampuan, Tuhan memberkati kita. Orang yang banyak menabur bagi kerajaan Allah, dia banyak melihat pekerjaan Allah nyata atas kehidupannya. Tuhan memenuhi segala hal. Orang yang banyak bersaksi akan melihat pekerjaan Allah dalam banyak hal. Orang yang berdoa akan melihat pekerjaan Allah dalam banyak hal. Tuhan memberikan kemampuan bagi kita, melebihi kemampuan kita. Yang ketiga,
untuk menyadari otoritas Allah di dalam kita. Di dalam pasal 3 ayat 13 sampai 14 tadi, Musa bingung, nanti kalau mereka nggak percaya, nanti saya mau jelaskan apa kepada mereka. Tapi Tuhan bilang, apa yang ada padamu, aku akan teguhkan itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Sehingga orang akan tahu bahwa aku yang mengutus engkau. Tuhan memberikan kita kuasa, otoritas untuk melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Kita hanya perlu melakukan bagian kita dan menyerahkan segala hal ke dalam tangan Allah untuk melakukannya dalam hidup kita. Ada banyak masa-masa saya sulit, tapi kadang lagi berdoa Tuhan ingatkan tentang seseorang. Kadang Tuhan suruh untuk melakukan sesuatu untuk orang itu. Saya bisa berkata, Tuhan saya butuh, kenapa saya harus memberi? Tapi Tuhan mengingatkan. Dan ternyata saya mengerti, ketika kita taat, kita menerima sukacita Allah. Tapi yang kedua, itu cara Allah untuk memelihara hidup kita. Ada masa ketika lagi makan, Tuhan ingatkan tentang seseorang. Semakin kita taat kepada Tuhan, maka Roh Kudus semakin memberikan kita kepekaan. Tapi kalau kita suka melawan, maka kita sulit untuk membedakan mana tuntunan Tuhan, mana kehendak hati kita. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita bukan sekadar rasa kemanusiaan. Orang dunia kadang-kadang lebih punya rasa kemanusiaan dari banyak orang yang mengaku beragama dan rohani. Tapi yang berbicara di sini tentang kasih yang bersifat ilahi, yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita, bukan sekedar rasa kemanusiaan. Nggak ada orang lihat orang menangis, ada orang lihat orang menangis. Bukan sekedar itu. Tapi Allah memimpin kita di dalam kasih, di dalam kuasanya untuk melakukan yang harus kita lakukan tepat kepada sasaran apa yang Allah maksudkan. Dan Tuhan memimpin Musa. Tuhan juga memimpin saya dan saudara untuk melakukan pekerjaan Allah. Tuhan, masa pandemi, masa susah. Iya, inilah masa penuaian itu. Masa di mana Tuhan membawa saya dan saudara untuk bukan berpusat kepada diri sendiri, tetapi berpusat kepada Allah dan pekerjaan. Dan ketika kita berpusat kepada Allah dan pekerjaannya, tahukah kita, itulah cara Allah akan memberkati dan memelihara hidup saya dan saudara. Firman Tuhan berkata di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Luar biasa. Tuhan memanggil saya dan saudara hari ini yang ada di tempat ini untuk melayani Dia. Menjadi alat jawaban Tuhan bagi dunia yang perlu Tuhan. Ingatlah, Tuhan peduli, kita pun harus peduli. Tuhan memanggil saya dan saudara untuk melayani Dia. Dan Tuhan memiliki pekerjaan yang besar melalui hidup saya dan saudara. Amin. Seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, Charles Spurgeon pernah bersaksi. Satu saat dia dibawa Tuhan ke surga. Dalam mimpi atau dalam penglihatan. Dan Tuhan menunjukkan ada banyak rumah-rumah yang besar. Rumah-rumah yang luar biasa. Dia pikir ada satu istana, seperti istana. Pasti itu tempat saya, karena dia adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi Tuhan bilang bukan. Itu adalah milik dari seseorang ibu. Seorang ibu yang sederhana, yang bekerja sebagai tukang cuci. Kok bisa? Dan Tuhan menunjukkan apa yang dilakukan oleh ibu ini. Dialah yang berdoa untuk engkau, sehingga engkau dipakai Tuhan secara luar biasa. Di belakang seseorang yang dipakai Tuhan, selalu ada orang lain yang dipakai Tuhan bagi dia. Di belakang pekerjaan Tuhan yang besar, selalu ada orang-orang tersembunyi yang dipakai Tuhan untuk menopangnya. Di dalam kebutuhan-kebutuhan yang luar biasa, selalu ada orang yang dipakai Tuhan menjadi jawaban. Hari ini Tuhan hanya mau saya dan saudara memberi diri kita untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan. Kita yang kecil menyerahkan diri dalam tangan Tuhan yang besar untuk menjadi alat jawaban Tuhan bagi dunia yang perlu Tuhan.
Kita bangga bisa bertemu dengan orang-orang hebat. Setiap kali kita ketemu dengan orang hebat, kita suka berfoto sebagai kenang-kenangan, betul. Tapi berapa banyak orang Kristen yang akan bangga menjadi mitra kerja Tuhan di dalam dunia ini. Biarlah saya dan saudara menjadi alat dalam tangan Tuhan, memberi hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya, mengubah fokus kita dari diri sendiri, beralih kepada Tuhan dan pekerjaannya. Sehingga kita dapat berkata, Tuhan ini aku, pakailah hidupku. Karena waktu Musa berkata, Tuhan, jangan mengutus aku, utuslah orang lain. Tuhan marah. Melayani Tuhan adalah kasih karunia dan kehormatan. Firman Tuhan katakan, siapa melayani dia, dia dihormati oleh Bapa. Dan Tuhan memanggil saya dan saudara, kita yang setia, kita yang peka, teruslah untuk bertumbuh di dalam Dia. Dan teruslah dipimpin oleh Tuhan. Tapi hari ini, jika kita di dalam keperluan kita, Tuhan mau menolong, menjawab doa-doa kita. Ketika kita memberi hidup kepada Tuhan, Allah setia buat hidup saya dan saudara. Allah pakai Musa dengan luar biasa. Musa yang melankolis, Musa yang tersembunyi, Musa yang selalu merasa enggak bisa. Di dalam tangan Allah yang besar. Allah sanggup untuk menolongnya. Allah juga sanggup untuk menolong dan memakai kita. Mari tundukkan hati kita kepada Tuhan.